Nah, yang terakhir saya lihat kalau kasus wayang ini kenapa sih harus diharamkan sama Ustadz Basalamah juga? Apa maksudnya, itu juga pertanyaannya juga yang harus dipertanyakan lagi. Maksudnya kan memang mereka memang kan orang yang point of view-nya yang dia itu mengikuti aliran salafi, Iya, atau itu kan mereka puritan ya, mereka menilai bahwa iya, tradisi di luar tradisi keislaman itu salah haram kayak ya, gitu, salah. iya. Jadi sebenarnya penilaian Ustadz siapa sih namanya yang ini, Basamalah ya, Baslamah ya, Basalamah. Basalamah itu ya wajar kalau dilihat berdasarkan persepsi kepercayaan mereka kayak gitu tuh. Iya, iya. Cuman kalau disampaikan ke ruang publik ini yang kemudian menjadi problem yang ya. problem itu kalau udah Ya, disampaikan ke apalagi ruang pengharaman publik. beliau kan tokoh nasional kan. Iya, Enggak. dan iya sih. Jadi kontroversi karena beliau sih yang mengatakan, dan beliau kan didengar sama semua orang. Sama semua masyarakat ya. Tapi kadang-kadang saya apa ya, teman-teman Salafi Wahabi ini terlalu pendek cara berpikirnya kadang itu loh. membingungkan itu loh, ketika kita ingin menerima mereka tapi mereka nggak menerima kita. Iya ya. Ngerti nggak? Kita tuh maksudnya kan intinya kan saling menerima ya. Iya. Intinya Jadi Wahabi nerima kita nerima mereka, tapi mereka nggak mau nerima kita mereka gitu nggak ya. mau menerima kita, dan mereka cenderung menjelek-jelekan kayak gitu. Iya, selalu dianggap nggak dapat hidayah gitu ya. Kayak gitu kan ya, siapa sih yang tidak tersinggung hatinya dikatakan bahwa dia tidak dapat hidayah. Iya, jadi wayang ini kan dulu, mungkin ini kita kan belum ada media kan, munculnya pewayangan itu kan ya semacam apa ya? Wayang sangat berjasa Drama. dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ya itu yang dilupakan juga. Dia nggak tahu kalau wayang itu isinya pesan-pesan, petuah-petuah bagus. Di kisah-kisah pewayangan itu kan tentang kemanusiaan, tentang kebijaksanaan. Iya, kan selama ini yang mereka beratkan kan ya mungkin ada cerita-cerita dari Ramayana gitu kan, tentang dewa-dewa Padahal gitu. kisah Ramayana juga bagus sekali, kisah Ramayana. Ada nilai moral lah Nilai ya, walaupun moralnya itu bagus dari Hindu sekali. ya. Maksudnya dari ajaran apapun kalau dia mengajarkan kebaikan. Iya, saya tuh nggak paham dari mana kemudian itu dianggap haram, itu yang sebenarnya perlu kita analisa juga gitu, dari aspek hukum misalkan. Ustadz Basamalah itu bukan orang Indonesia mungkin ya. Beliau orang Indonesia bukan sih? Keturunan Arab sih, udah Indonesia tapi keturunan Arab. Tapi bahasanya, dialeknya Arab banget. Iya, jadi alumni Salatiyah yang berdakwah di sini kan. Enggak, artinya begini. Kalau misalkan mereka kan melihat dari sisi tauhid, kali ini yang saya lihat ya, dari sisi tauhid, bahwa menggambar, memang ada hadisnya, menggambar manusia, menggambar makhluk itu hidup itu memang dilarang di dalam hadis ya, di dalam hadis itu dilarang karena kecenderungan orang kemudian menuhankan atau menyaingi Tuhan membuat makhluk begitu. Tetapi kan diskursus tauhid ini kan udah lama ya. Dulu orang membuat patung lalu kemudian disembah. Ini kan cerita-cerita lama lah, bagaimana kemudian muncul terminologi syirik dan lain-lain kan. Tetapi sekarang kan pergeseran makna ini yang orang lupa gitu loh. Misalkan patung kan sekarang bukan kemudian untuk disembah begitu, tetapi untuk mengingat. Nah, patung Jokowi aja udah ada di Mandalika kan. Itu artinya menilai bahwa otak manusia itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa berpikir sampai sedalam itu loh. Jadi kalau buat patung otomatis nanti akan disembah kayak gitu. Iya. Kan sempit banget ya. Sempit banget dan sangat merendahkan kemampuan rasionalitas manusia. Iya, cara berpikirnya ya. Jadi seolah-olah orang itu gampang sekali akan rusak keimanannya. Nggak tahu sih saya juga. Nah, ini yang makanya kan kita ada patung Jenderal Sudirman. Sekarang kemudian patung ini kan menjadi seni ya. Menjadi seni, menjadi pengingat seorang tokoh-tokoh besar begitu ya. Kenapa kemudian patung Jokowi mau dipasang di sirkuit Mandalika? Nah, ada wacana itu juga. Udah sampai. Saya sangat tidak update banyak informasi. Yang papet ini kan dianggap begitu, karena kan seorang makhluk ya. Mungkin dulu kan ini sebenarnya kan hiburan masyarakat kita. Dulu belum ada media, belum ada TV, belum ada teknologi lah ya, sangat sederhana. Nah, ketika wayang itu sebenarnya sebagai panggung hiburan gitu loh.
panggung hiburan yang kemudian ya muncul ada sandiwara, ya apa sih bahasa kita ya? Ada drama-drama sosial yang ditampilkan di sana begitu, ada pesan-pesan moral. Memang ini asalnya kan Hindu ya. Asalnya Hindu. Lalu kemudian Sunan Kalijaga itu mengislamkan ceritanya banyak kemudian diganti gitu loh. Kalau kita lihat dari tradisi keagamaan tertua, ya apa-apa asalnya dari Hindu karena semuanya mereka Hindu paling ya. tua. Iya. Maksudnya gimana sih? Iya, artinya sangat sempit ya cara kemudian melihat itu begitu. Lalu dikit-dikit mau diharam, mau dihapus. Emang ada perintahnya nggak dari Tuhan gitu loh. Itu juga. Itu yang kadang saya bingung. Artinya kan itu tempat orang mendengar sesuatu ya, hiburan kan. Itu kan seperti juga sudah apa sih namanya udah bawaan alami manusia itu lahir karena kita pasti butuh hiburan. Iya. Kita pasti butuh hiburan, manusia itu pasti butuh hiburan. Kalau nggak butuh hiburan pasti jadi manusia yang menyebalkan. Kenapa kemudian harus diharamkan gitu ya? Hiburan mereka apa sih? Apakah mereka pertanyaan adalah apakah mereka berarti bosan banget ya jadi salafi wahabi ya? Wallahu a'lam. Mungkin ya. Bayangkan musik haram, wayang haram, semua haram ya Allah. Terus apa yang halal gitu loh? Itu memang benar-benar diharamkan sama mereka. Iya, musik juga haram sama kayak Taliban kan, pemain-pemain musik dibunuh, ini. Nah, mereka lupa, misalkan bagaimana kalau ada musiknya, musik ada religius misalkan. Itu yang terjadi sama manusia ketika sifat nalurinya dibuang, misal membuang hiburan dalam hidupnya, manusia akan menjadi sangat keras seperti Taliban. Taliban itu kan. Ya artinya kan mereka keras karena pandangan agama mereka kan, pandangan keagamaan mereka yang sangat sempit begitu loh. Ketika misalkan musik memang ada sih hadisnya, tetapi kan musik yang seperti apa? Nah ini mungkin perlu dieksplorasi begitu. Apakah musik yang kemudian membuat kita terlihat ya namanya? Kalau kita ngomong tentang hadis juga siapa perawinya? Apakah hadis itu sahih atau enggak? Gitu ya? Tidak? Apakah kuat? Saya sih satu mengukur hadis itu dari segi konten lah. Apakah kontennya itu menimbulkan kebaikan apa tidak? Gitu. Kalau ada hadis-hadis yang meragukan. Kalau aku mengikuti kata hati. Oh gitu ya. Makanya ini lagi-lagi Ustaz Basalamah buat kasus lagi saya bilang. Buat isu. Heboh lagi, Indonesia ini heboh terus kan. Kita mah heboh terus, nggak berhenti heboh. Besok selesai itu ada lagi yang heboh. Ya. Jadi nggak usah kaget lah kalau kita kaget masalah yang heboh-heboh di Indonesia mah, artinya kita pura-pura nggak pernah tinggal di Indonesia. Ya artinya kan sebagai akademik, sebagai akademisi ini ada tanggung jawab juga gitu untuk menjelaskan ke masyarakat. Iya sih. Jangan kemudian umat Islam ini diajak ke belakang lagi begitu. Diajak hidup 1400 tahun yang dulu. Ya. Mungkin lah kita hidup. Masa kita pengen hidup di gaya hidup 1000 tahun yang dulu kan aneh gitu loh. Ada untuk memikirkan jalan yang baru ke depan ini ya. Ya, ada peluang ijtihad, kalau salah juga masuk surga kan, minimal dapat pahala lah karena agama menilai kamu sudah berpikir minimal kan. Niatnya bagus, ingin mengkaji keagamaan. Tapi kalau begini-begini terus, dong ribut terus kita ini. Saya nggak tahu bagaimana rasanya jadi salafi wahabi. Saya juga nggak tahu rasanya jadi. Nggak pernah dengar musik, nggak pernah nonton film kali ya kan? Masa nggak pernah nonton film? Saya nggak percaya loh, semua pegang HP. Ustadz ini pegang HP, masa nggak pernah nonton film? Ya, apalagi ya ini kita pengen bertaruh. Masa mereka nggak pernah nonton film orang dewasa misalkan? Allah. Iya nggak? Secara manusiawi lah misalkan gitu ya. Nggak sih kita Tapi maksudnya gini ya, hanya karena kamu tidak menerima bahwa hiburan itu sesuai dengan tuntunan agama, jangan paksa orang untuk menerima apa yang kamu terima kayak gitu tuh. Jadi kalau kamu percaya A, ya jangan tuntut semua orang untuk percaya A kayak gitu loh. Selama kepercayaan ya cukup itu kamu tidak, lah gitu ya, selama apa yang dipercaya itu tidak mengganggu kemaslahatan semua orang ya jalanin aja masing-masing kayak gitu loh, jangan sampai menghina. Jangan sampai kemudian mengharamkan di ruang publik ya, harus lebih santun lah ya. Bayangkan kalau sejarah kita dihilangkan. Nggak mikirin itu loh perasaan para seniman,
perasaan Iya, ya. orang yang misalnya dedikasinya dari itu, atau misal orang yang sumber pekerjaannya dari itu, kayak gitu tuh kan kasihan ya kalau misalnya. Padahal mereka juga seniman kan, seniman agama. Maka- Lewat ceramah dia dapat duit Makanya. gitu loh. Ini kan seniman, ngutip ayat dengan bahasa yang hebat, suara yang bagus kan seniman Iya, juga. Bu. Dipikirin itu loh, maksudnya perasaan orang. Mungkin di pikiran mereka nggak ada yang masuk surga kali ya. Pemusik, kemudian seniman-seniman ini kali ya. Iya, ya, mana kita tahu Atau kan. yang ngikuti mereka gitu. Kalau pikirannya gitu dong kosong surga itu lama-lama kalau saya pikir kan. Masa mereka aja isinya gitu. Iya, mereka. Hah? Nggak apa-apa lah, yang penting kita mah di mana aja, yang penting yang penting Tuhan. Masa jelas. aja mereka aja yang masuk surga itu loh. Dong kosong surga ini. Kalau hanya pikiran mereka, anggaplah mereka menganggap mereka lah yang masuk surga, mereka lah ahlu sunnah gitu Kata kan. Quraisy kan surga itu luas ya. Luas sekali. Kalau begitu kan hanya mereka yang punya kaplingan surga kan. Emang Tuhan hanya membuat hanya kelompok Wahabi. Mereka ini muncul di 1700. Ya enggak, sebelumnya mau kemana orang-orang itu? Iya sih, itu sih maksudnya, ketika maksudnya ya tidak apa-apa Wahabi dengan apa yang dia percaya kayak gitu, tapi ketika yang dia percaya itu keluar, Iya. dipublikasikan lewat media kayak gitu tuh sedikit mengganggu ya, karena mereka sangat strict ya. Strict, cenderung menyalahkan orang lain, dan itu kalau misalnya menyalahkan orang lain itu di kalangan-kalangan mereka mungkin nggak ada yang akan tersinggung ya, karena semua setuju ya bener-bener. Tapi kalau misalnya udah di ranah publik, Iya. didengar sama semua orang, pasti ada hati yang tersinggung. Ada hati yang tersinggung. Sementara agama itu mengajarkan nggak boleh kita membuat hati saudara kita Oh, nggak tersinggung. boleh. Bahkan kita perlu membuat mereka bahagia nggak kan. boleh. Itu adalah tuntunan pertama dalam ajaran agama, itu adalah menjaga hati orang. Iya. Nggak Apa boleh kata apa menyakiti sih hadisnya itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi katanya kan. Apa itu artinya? Jadi tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Iya. Bayangkan kalau kerjaan kita hanya menyakiti ya dengan ayat Tuhan lagi kan. Oh, iya. Ya enggak, ini kan Loh, itu menyakitkannya luar biasa loh itu. udah solid. menggunakan nama Tuhan lagi. Ya enggak? Itu solid banget itu sakitnya. Hai guys, saya kira itu diskusi kita tentang Salafi Wahabi. Thank you, kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.